Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Tian akan menjelaskan tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Baik, langsung saja kita ke materi. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian minimal 2 kalimat yang memiliki gagasan pokok serta ditandai dengan baris baru atau dengan sedikit lekukan pada kalimat awal. Jenis paragraf menurut letak ide pokoknya dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. 1. Paragraf deduktif. Paragraf jenis ini biasanya memiliki ide atau ide utamanya di awal rangkaian kalimat. Biasanya dalam paragraf deduktif, ide utamanya ada di kalimat pertama, sedangkan kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan pokok di atas. Contoh paragraf deduktif. Kemacetan sudah menjadi hal yang biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target serta kapasitas jalan. Selain itu, masih banyaknya aparat yang kurang tegas dalam menindak pelanggar lalu lintas dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang disiplin semakin mengakibatkan kemacetan tidak terkendali. Nah, jadi di contoh paragraf deduktif ini sudah jelas ya. Contoh di paragraf deduktif ini sudah jelas. Jadi kalimat pertama itu adalah kalimat intinya atau yang sudah Pak Tian cetak tebal itu adalah kalimat utamanya. Nah, jadi kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kalau kita lihat ya, kita buka kalimat pertama itu tentang kemacetan yang sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar. Nah, kalimat kedua dan seterusnya itu merupakan penjelasannya. Seperti apa sebabnya. Nah, itu di kalimat kedua kan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, nanti di bawahnya apa saja faktor-faktor itu. Nah, jadi kalimat selanjutnya itu adalah merupakan kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif. Berbeda dengan yang sebelumnya, gagasan utama dari jenis paragraf induktif baru dapat ditemukan di akhir rangkaian kalimat dan sebagian besar di kalimat terakhir. Ide utama di bagian akhir adalah menyimpulkan esensi kalimat penjelas pada kalimat sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari paragraf induktif. Bulan ini kita memasuki musim penghujan. Ada banyak sampah yang menumpuk di sungai akibat membuang sampah sembarangan, sehingga membuat volume air naik. Tak heran jika banjir datang setiap hari. Nah, ini jadi sebab akibat ya. Jadi, kenapa kok bisa banjir? Karena musim penghujan, terus sampah yang menumpuk. Karena dibuang sembarangan. Nah, itu membuat volume air menjadi naik. Nah, akhirnya terjadilah banjir setiap hari. Seperti itu nggih. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah campuran dari ide-ide utama yang ditemukan di awal dan akhir rangkaian kalimat. Biasanya gagasan kalimat pertama adalah inti dari paragraf, sedangkan di bagian akhir gagasan pokok ditegaskan kembali dengan kalimat yang mungkin berbeda dengan kalimat gagasan pokok di awal. Berikut adalah contoh paragraf campuran. Jika kita jarang mengonsumsi sayuran, dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah mudah terkena penyakit. Kita dapat menderita anemia atau kekurangan darah. Kita juga akan mudah mengalami sembelit karena kurangnya serat dalam tubuh. Ternyata, jarang mengonsumsi sayuran dapat mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh kita. Nah, jadi kalimat yang pertama itu adalah kalimat intinya, kalimat utama. Kemudian kalimat terakhir itu kalimat yang sebenarnya mirip dengan kalimat inti, kalimat utama. Nah, kalimat akhir itu adalah sebagai penguat dari kalimat yang pertama tadi. Jadi untuk lebih mudahnya begini saja.
Ketika kalian menemui satu kalimat yang terdapat dua inti kalimat, nah itu berarti sudah bisa dipastikan kalau itu adalah paragraf campuran. Nah, untuk tugas kali ini, Pak Tian minta untuk membuat paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Masing-masing satu paragraf saja. Ingat, syarat paragraf itu minimal 2 kalimat. Nah, untuk itu Pak Tian minta kalian buatlah ya minimal 3 atau 4 kalimat lah, agar nanti paragrafnya itu dibaca itu lebih enak. Paham ya? Baik, sekian dari Pak Tian. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.